Konnichiwa, tomodachi. Aku lagi di luar nih sekarang. Gimana kabarnya kalian semua? Makasih banget ya udah mau mampir lagi ke channel aku, Shibadaru Princess. Dan semoga gak bosen dengerin sharing aku, nonton video-video yang aku upload. Dan kalau misalnya kalian suka sama video aku minta support untuk like, comment, dan subscribe-nya. Oke? Gimana kabarnya kalian semua? Sehat? Aku lagi di luar nih. Aku lagi ada di salah satu taman yang dekat apartemen aku, di kota Kitami, Futaba. Futaba, Kitami, Hokkaido. Aku nanya kabar kalian udah ya. Semoga kalian semua pada sehat. Semoga kalian semua terus berjuang apapun yang sedang kalian lakukan saat ini. Karena aku juga di sini sama berjuang, dan semoga kalian bisa mendapatkan hasil yang kalian inginkan suatu saat nanti. By the way, aku mau cerita soal kerjaan aku nih, Kaigo. Pasti banyak yang belum pada tahu juga ya, meskipun sebagian besar udah pada tahu ya. Kaigo itu apa? Kaigo itu caregiver kalau bahasa Inggrisnya. Dia kalau bahasa Indonesianya merawat lansia. Dari mulai membantu ke toilet, membantu ganti baju, terus toothbrush atau gosok gigi, udah gitu bantu makan, bantu menidurkan dan membangunkan gitu. Toilet kalau misalnya nggak bisa, ada juga sih yang masih bisa jalan, jadi kita bantu toilet, antar ke toilet. Terus ada juga yang udah pakai omutsu atau pampers, itu juga kita cek pampersnya diganti. Terus juga apa lagi ya, kalau misalnya yang sama sekali nggak bisa ke toilet, ya nggak bisa jalan, pakai kursi roda, itu kita cek pampersnya itu di kasur. Jadi kita ganti pampers kalau misalnya mereka pipis ataupun pup gitu. By the way, di sini dingin banget, minus berapa derajat ya? Coba aku cek. Di sini minus -3. Tapi nggak tahu, aku lagi pengen keluar aja. Aku lagi pengen lihat matahari gitu. Kayak lagi pengen sharing aja sama kalian gitu. Oh iya, di taman di sini tuh banyak juga orang-orang Jepang lalu lalang yang lagi pada main golf. Udah gitu ada yang main bola juga. Kalau misalnya summer itu banyak nih Nihonjin yang main basket, main sepak bola dan lain-lain. Ini depan aku lagi ada yang main golf. Oh iya, Kaigo itu juga salah satunya memandikan ya. Cuman selama ini aku belum pernah sih disuruh mandiin, karena kan aku juga baru 2 bulan ya di sini. Jadi memandikan itu levelnya udah lumayan tinggi, dimana orang-orang yang berkebutuhan khusus, kayak misalnya pakai kursi roda atau bahkan yang ginjalnya udah nggak fungsi, jadi harus pakai selang segala macam, itu agak susah buat dimandiin. Dan ada teknik tertentu yang nggak semua orang bisa ngelakuin itu gitu. And by the way, aku mau cerita juga tentang kalau gimana sih satu hari di kantor atau di Kaisha itu kerjanya kayak gimana. Yang pertama itu biasanya jam 6 itu para lansianya dibangunin. Terus mereka nanti
gosok gigi, ganti baju, cuci muka gitu ya. Nah jam 7 itu kegiatan lansianya makan pagi, terus nanti jam mereka udah gitu boleh tidur lagi, ada yang boleh tidur, ada yang siap-siap di hall nungguin sampai mereka semacam senam pagi. Terus ada juga mereka semacam recreation, kayak ngapain ya, misalnya main balon atau misal apapun recreation yang para staff buat untuk lansia tersebut. Yang penting para lansia bisa merasakan atmosfer yang ceria, yang bahagia, dan mereka seneng gitu kan. Nah terus udah gitu nanti setelah itu ada juga kayak acara nunggu sambil nunggu makan siang sambil senam mulut. Jadi kayak namanya Okuchi no Taiso. Jadi mereka senam mulut, olahraga mulut gitu. Kayak A, I, U, E, O, kaki, ku, ke, ko, kayak gitu-gitulah. Nah udah gitu, nah ada Nihonjin kan di belakang aku lagi pada main golf. Terus, nah jam 12-nya mereka makan siang. Kesehariannya kayak gitu. Terus nanti udah selesai makan siang, mereka nunggu recreation lagi sambil sebelumnya disuruh nonton TV. Oh iya, pokoknya setelah makan itu pasti ada waktunya kita caregiver buat nganter mereka sikat gigi. Udah gitu nganter mereka ke toilet itu harus 2 jam sekali, mau yang berkebutuhan khusus pakai kursi roda maupun yang bisa jalan, itu tuh pasti harus 2 jam sekali kayak gitu. Terus nanti setelah mereka makan biasanya kita recreation lagi sampai sore, sampai sekitar jam 3. Terus yang di dapur nyiapin lagi makan malam. Udah makan malam udah disiapkan, para lansia makan malam. Sudah selesai makan malam terus balik lagi sikat gigi, terus ganti baju, siap-siap ganti piyama untuk tidur. Terus mereka masuk kamar masing-masing. Kayak gitu sih kurang lebih. Terus yang caregiver itu ya, biasanya setiap perusahaan sama. Jam itu shifting. Ada yang hayabang, nakabang, osobang, yaking atau niking. Niking itu biasanya pagi-pagi ya, dari pagi sampai malam. Misalnya jam 9 sampai jam 6 misalnya. Terus ada juga yang nakabang misalnya dari jam 11 sampai jam 8 dan lain-lain. Mungkin tiap kaisha beda ya. Tapi namanya sih rata-rata sama, nakabang, osobang, hayabang, yaking, niking. Nah kalau yaking itu kan tugas malam. Yaking itu tugas malam biasanya dari jam 10 sampai jam 7 pagi, atau misalnya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam sampai jam 8 pagi, itu beda-beda. Nah kalau yaking ini biasanya patroli, jadi nungguin lansianya pada tidur, dan setiap 2 jam sekali dicek juga pampersnya apakah pipis atau enggak gitu kan. Terus yang misalnya bisa jalan ditungguin, kalau misalnya mereka keluar karena pengen pipis kita antar ke kamar mandi, semacam kayak gitu. Dan overall sih karena aku belum punya basic juga sebelumnya, jujur taiheng ya, apalagi dengan bahasa Jepang yang masih pas-pasan, aku ngerasanya N4 doang, sebetulnya N3 itu bener lebih baik. Makanya kalian buat yang masih belajar bahasa Jepang dan pengen kerja ke Jepang, bener-bener levelnya setinggi mungkin deh. Karena apa? Karena pokoknya jangan cepat puas, karena meskipun dirasa buat sehari-hari masih bisa bahasa Jepang, tapi kalau udah kerja tuh kadang fokusnya lain gitu, ada istilah-istilah lain, dan aku juga ngerasa suka nggak sinkron gitu sama apa yang disuruh. Dan mereka bahasa Jepangnya juga cepet, jadi aku juga suka, ini mereka ngomong apa sih gitu kan, mereka ngomong apa. Terus kadang suka miss gitu, sampai ya sering banget dibilang nggak fokus, terus
suka nggak ngedengerin perintah, suka nggak ngerjain gitu. Ya tapi ya, show must go on, ya nggak? By the way, ini kaki aku udah mulai dingin banget. Jadi mungkin sharingnya nggak lama-lama. Nanti aku bakal sharing yang lain lagi. Tadi aku cuman sharing tentang garis besar Kaigo ya, sama keseharian lansia tuh kayak gimana sih di Kaisha gitu kan. Nanti mungkin next time aku sharing lagi. Jangan bosen, jangan kapok ngedengerin aku, dan aku malah seneng bisa sharing ini ke kalian, nikmatin waktu hari libur aku. Ya sekarang aku libur, terus di luar matahari masih ini, tapi asli kaki dingin banget, udah kayak sakit banget dinginnya, saking dinginnya. Sekali lagi makasih banget, arigatou gozaimasu, kite kurete, saigo made kite kurete, arigatou gozaimasu, udah dengerin sampai akhir ya. Apapun yang terjadi, ya hidup harus tetap lanjut, hidup harus tetap berjalan, dan kita semua berharga, kalian semua juga berharga. Tetap semangat, tetap berjuang, itu aja kali ya. Sampai jumpa di video berikutnya. I love you guys, bye.